Minum sambil berdiri dosanya lebih besar daripada mengambil nyawa unta tetangga. Di sebuah majelis ilmu di pinggir pasar Baghdad, para pedagang baru saja menutup lapak ketika kerumunan orang mulai memenuhi serambi masjid. Di tengah keramaian itu, seseorang berdiri sambil mengangkat suara. Wahai orang-orang Baghdad, barang siapa minum sambil berdiri, dosanya lebih besar daripada membunuh seekor unta tetangganya. Orang-orang tertegun. Kalimatnya terdengar seperti hadits, namun terasa janggal. Sebagian mulai gelisah, sebagian lagi langsung percaya. Di saat suasana mulai tegang, Abu Nawas, dengan jubah sederhana dan tasbih kayu yang sudah kusam, muncul dari arah belakang. Ia tidak mendekat dengan wajah marah. Justru ia tersenyum kecil, seolah melihat anak kecil yang baru saja mencoba menakut-nakuti kucing. Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata, "Wahai saudara, bolehkah aku menanyakan sesuatu?" Orang yang mengumumkan itu, Rafiq namanya, mengangguk sambil merasa bangga karena disoraki banyak orang. "Tentu, Abu Nawas. Bukankah engkau juga ingin mengingatkan orang agar tidak berdosa?" Abu Nawas menjawab santai, "Saya hanya ingin tahu, dari siapa engkau mendengar hadits itu?" Rafiq menjawab cepat, "Dari gurunya guru saya." "Nama gurunya guru kamu siapa?" tanya Abu Nawas. "Ya, itu, pokoknya seorang yang alim," jawab Rafiq sambil mulai gelagapan. Abu Nawas mendekat 2 langkah, lalu meminjam sebuah kendi air dari pedagang kurma yang kebetulan lewat. Ia menaruh kendi itu di hadapan Rafiq. "Baiklah," kata Abu Nawas sambil menatap kerumunan. "Mari kita uji logika dan ilmu bersama-sama, supaya tidak ada kebingungan." Orang-orang segera mendekat. Mereka sudah tahu, jika Abu Nawas sudah mulai menguji sesuatu, pasti ada hal menarik yang akan terjadi. Abu Nawas bertanya, "Wahai Rafiq, apakah kamu pernah melihat seseorang berdiri dan minum?" "Tentu saja," jawab Rafiq. "Apakah setelah itu kamu melihat dosanya lebih besar daripada membunuh unta tetangganya?" "Ya, tidak juga," gumam Rafiq. Abu Nawas mengangguk, lalu melanjutkan, "Jika hadits itu benar, maka konsekuensinya juga harus benar di dunia nyata. Sebab hadits itu bukan teka-teki atau puisi." Kerumunan mulai mengangguk. Logikanya masuk akal. Kemudian Abu Nawas mengambil kendi yang tadi dan berkata pelan, "Sekarang perhatikan. Saya minum sambil berdiri." Ia berdiri tegak dan meneguk air itu. Kerumunan menahan napas, sementara Rafiq tampak gelisah. Abu Nawas menurunkan kendi dan berkata, "Lihat, apakah unta tetangga saya tiba-tiba mati?" Orang-orang melihat ke kiri dan kanan. Tidak terjadi apa-apa. "Apakah ada malaikat yang menulis dosa saya sebesar itu?" lanjut Abu Nawas. Seorang bapak tua bercanda, "Tidak ada, Abu Nawas. Malaikatnya saja tampaknya ikut minum bersama engkau." Sontak semua tertawa, kecuali Rafiq yang mulai pucat. Abu Nawas berkata, "Hadits yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal sehat, fakta alam, ataupun ilmu yang kita saksikan sehari-hari. Jika sebuah ucapan membuat agama terlihat aneh atau mustahil diterapkan, maka kita wajib curiga." Kerumunan mengangguk pelan. Penjelasan itu menenangkan sekaligus membuka pemahaman mereka. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap Rafiq dengan lembut. "Sekarang, mari kita gunakan ilmu sanad sederhana. Anggaplah saya percaya gurunya guru kamu sangat alim. Tetapi, apakah kamu sendiri mendengar dari beliau langsung?" "Tidak, tidak," jawab Rafiq. "Apakah guru kamu mendengar langsung dari beliau?" "Ya, sepertinya juga tidak." Abu Nawas mengangguk tegas. Maka sanadnya terputus. Kerumunan langsung paham. Bahkan yang tidak belajar ilmu hadits pun mengerti, kalau jalur periwayatan saja tidak jelas, bagaimana bisa dijadikan dalil. Abu Nawas lalu melanjutkan dengan gaya khasnya, "Sekarang mari kita cek matanya, isi haditsnya. Coba ulangi lagi bunyinya." Rafiq mengulang dengan suara kecil. Abu Nawas tersenyum lebar. Pejalan rantau saja tahu bahwa membunuh unta itu urusan besar yang bisa menyeret seseorang ke pengadilan. Bagaimana mungkin menyamakan perbuatan itu dengan sekadar minum sambil berdiri? Agama kita datang membawa keseimbangan, bukan ketidakmasukakalan. Kerumunan mulai berbisik-bisik, memuji ketepatan logika itu. Abu Nawas menambahkan, jika Rasulullah mengajarkan adab tertentu, misalnya lebih baik minum sambil duduk, itu soal kesehatan dan kehati-hatian. Bukan tentang dosa fantastis yang tidak masuk akal. Setiap kata-katanya membuat Rafiq semakin menunduk. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan jurus pamungkasnya, sebuah pertanyaan sederhana yang mematikan argumen bodong. "Wahai Rafiq, jujurlah, apakah engkau menyampaikan hadits itu untuk memberi manfaat kepada orang, atau supaya orang menganggap engkau alim?" Rafiq terdiam. Napasnya berat. Abu Nawas tidak ingin mempermalukannya, jadi ia mendekat dan menepuk bahunya. "Tidak ada seorang pun lahir sebagai ulama. Kita semua belajar. Dan belajar itu dimulai dengan berani mengakui ketika kita tidak tahu." Rafiq menunduk, lalu berkata lirih, "Aku keliru, Abu Nawas." Kerumunan menghela napas lega. Ada yang menepuk punggung Rafiq, ada yang tersenyum. Suasana menjadi hangat kembali. Abu Nawas menutup dengan satu kalimat yang membuat seluruh Baghdad menceritakannya sepanjang hari itu. Jika sebuah hadits membuatmu takut sampai tidak berani minum sambil berdiri, tetapi tidak membuatmu takut untuk berbohong atas nama Nabi, maka masalahnya bukan pada hadits, melainkan pada hati. Kerumunan terdiam, lalu bertepuk tangan.
Sementara Rafiq meminta maaf kepada semua orang, Abu Nawas berjalan pelan menuju rumahnya, sambil tetap membawa kendi pinjaman, karena ia tahu pedagang kurma itu pasti akan menagihnya nanti sore. Keesokan harinya, kisah itu sudah menyebar ke seluruh Baghdad. Namun seperti biasa, jika sesuatu menyebar terlalu cepat, akan selalu muncul versi baru yang lebih aneh dari aslinya. Di pasar rempah-rempah, seorang lelaki lain bernama Yusran berdiri di atas peti kayu, lalu berteriak lantang. Wahai manusia! Barang siapa tidur setelah subuh, rezekinya dipatuk 70 ekor burung. Kerumunan langsung ramai. Yang sedang ngantuk mendadak terjaga. Para pedagang yang sering mengantuk usai subuh mulai panik. Ada pula yang langsung menatap langit, takut tiba-tiba disambar burung merpati. Seorang pemuda berlari kecil menuju rumah Abu Nawas. Tuan Abu, ada yang lebih aneh dari kemarin. Abu Nawas yang sedang memperbaiki lampu minyak hanya menghela napas. Baghdad ini, kadang lebih ramai hadis palsu daripada pedagang kurma. Ia bergegas menuju pasar rempah-rempah. Sesampainya di sana, Yusran sudah dikerumuni orang, wajahnya bangga karena banyak yang mempercayai omongannya. Abu Nawas tidak langsung menegur. Ia justru mengambil satu karung bulu ayam dari pedagang ayam yang kebetulan lewat. Wahai Yusran, katanya lembut, bolehkah aku bertanya sesuatu? Silakan. Aku hanya menyampaikan sabda mulia, jawab Yusran angkuh. Abu Nawas memegang karung bulu ayam itu dengan dua tangan, lalu mengibaskannya ke udara sehingga ratusan bulu berterbangan. Kerumunan kaget. Bulu-bulu itu melayang ke sana kemari, menempel di janggut orang, tersangkut di rambut wanita, bahkan ada yang masuk ke mangkuk sup pedagang. Abu Nawas tersenyum. Begitulah hadis yang tidak jelas sumbernya. Kamu tiapkan satu kali, lalu bertebaran kemana-mana. Susah dikumpulkan kembali. Kerumunan mengangguk setuju. Analogi itu sederhana, tetapi menghantam tepat sasaran. Namun Yusran tidak menyerah. Tapi ini hadis. Aku mendengar dari guru yang sangat alim. Abu Nawas menatapnya. Siapa nama gurumu? Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim yang mana? Baghdad punya 47 Abdul Karim. Yusran terdiam sebentar. Yang berjubah biru. Abu Nawas bertanya lagi, badge atau buktinya? Tidak ada. Abu Nawas mendekat satu langkah. Lalu dari mana angka 70 burung? Mengapa bukan 2? Mengapa bukan 15? Mengapa bukan satu burung yang sangat lapar? Kerumunan tertawa. Yusran mulai gelisah. Itu, angka 70 kan umum digunakan. Abu Nawas mengangguk. Benar. Justru karena itulah kita wajib hati-hati. Hadits palsu sering menggunakan angka besar agar terlihat meyakinkan. Kemudian Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari pedagang di dekatnya. Kita uji dengan ilmu sederhana. Kamu bilang rezeki akan dipatuk 70 burung jika tidur setelah subuh. Aku tanya, apakah pekerja yang jadwal kerjanya malam, dan baru tidur setelah subuh, rezekinya hilang? Kerumunan mendengus, tidak mungkin. Abu Nawas mengangkat kurma itu tinggi-tinggi. Agama tidak menghukum orang berdasarkan jam biologisnya. Allah menciptakan manusia dengan ragam pekerjaan. Ada penjaga malam, tabib yang berjaga sampai pagi, bahkan pengawal istana yang baru tidur saat matahari naik. Yusran menelan ludah. Abu Nawas mendekat lagi. Jika burung bisa mematuk rezeki manusia, Baghdad akan bangkrut sejak lama. Burung merpati saja jumlahnya ribuan. Kerumunan meledak tertawa. Namun Abu Nawas lalu menurunkan suaranya, berbicara lebih serius. Jika Rasulullah ingin mengajarkan kita agar tidak bermalas-malasan setelah subuh, beliau akan menyampaikan dengan bahasa adab dan kebiasaan baik. Bukan kisah menakut-nakuti yang tidak dapat diuji kebenarannya. Ia menatap Yusran dalam-dalam. Rezeki bukan dipatuk burung, tapi hilang ketika manusia malas berpikir dan malas mencari ilmu. Yusran menggigit bibir, matanya mulai berkaca-kaca. Aku, salah, Abu Nawas. Abu Nawas menepuk bahunya. Tidak apa. Yang salah itu bukan orang yang keliru. Yang salah adalah orang yang tahu dirinya keliru tapi tetap mengulanginya. Kerumunan mengangguk setuju. Abu Nawas lalu memungut satu bulu ayam yang jatuh di kakinya. Sekarang mari kita lakukan hal yang lebih sulit, kumpulkan bulu-bulu itu kembali. Orang-orang tertawa. Tentu saja tidak mungkin mengumpulkan semuanya satu persatu. Abu Nawas berkata perlahan, begitulah bahayanya menyebarkan hadis palsu. Setelah terbang, sulit dihentikan. Maka sebelum bicara, ukur dulu ilmu kamu. Sebelum mengutip, teliti dulu kebenarannya. Yusran mengangguk malu. Aku berjanji berhenti menyampaikan sesuatu yang tidak aku cek dulu. Abu Nawas tersenyum. Itu baru sikap seorang pencari ilmu. Tak lama kemudian angin pasar berembus lagi, membawa bulu-bulu ayam itu semakin jauh. Tapi kali ini bukan fitnah atau cerita palsu yang menyebar, melainkan pelajaran berharga, bahwa logika, ilmu, dan kebiasaan mengecek sumber adalah senjata paling ampuh untuk menjaga kemurnian agama. Dan seperti biasa, Baghdad kembali ramai, tapi kali ini dengan orang-orang yang mencoba menirukan cara Abu Nawas memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Pada siang hari berikutnya, suasana Masjid Jami, Baghdad kembali riuh. Sebuah kabar beredar cepat, ada seorang pendatang dari luar kota yang membawa hadits baru yang katanya lebih dahsyat dari yang pernah terdengar. Orang-orang sudah menebak, ini pasti akan berujung pada kedatangan Abu Nawas lagi. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tinggi kurus bernama Jalut berdiri sambil membawa gulungan kertas. Ia tampak sangat percaya diri.
Wahai kaum muslimin, di tangan saya ada hadits yang luar biasa penting. Siapa yang tidak memakannya setelah maghrib, amalannya selama sehari akan hangus seperti daun kering. Orang-orang terkejut, bahkan beberapa langsung menatap langit, takut tiba-tiba amalan mereka berubah menjadi debu. Jalut mengibaskan gulungan kertas itu seakan-akan isinya adalah wahyu baru turun. Hadits ini saya dapat dari seorang ulama besar dari negeri jauh. Tepat saat itu Abu Nawas muncul dari balik pintu masjid, wajahnya tenang meski sudah bisa menebak kekacauan baru apa yang sedang terjadi. Ia menghampiri Jalut sambil menatap gulungan kertas itu. Boleh aku lihat? Tanyanya santai. Tentu saja. Ini bukti tertulis, ujar Jalut sombong. Abu Nawas membuka kertas itu, membaca sebentar, lalu mengernyit. Tinta ini belum benar-benar kering. Kerumunan langsung gaduh. Jalut tergagap, itulah keajaibannya. Ditulis oleh seorang syekh yang sangat cepat menulis. Abu Nawas menggeleng pelan. Tinta yang cepat kering itu ada, tapi tinta yang belum sempat mengering sebelum dikatakan, sudah sangat lama, itu hanya terjadi jika penulisnya berdusta. Kerumunan mulai terdiam. Abu Nawas menggulung kertas itu, lalu bertanya tenang, dari siapa engkau dapat hadits ini? Dari seorang syekh bernama, Syaikhul Jabal. Di mana beliau tinggal? Di gunung, jawab Jalut tergagap. Gunung yang mana? Pokoknya gunung. Apakah gunung itu punya nama? Jalut terdiam seperti ikan asin yang baru ditangkap matahari. Abu Nawas mendekat, suaranya lembut namun tajam, kalau gurumu tidak punya nama, tidak punya alamat, dan bahkan tinanya tidak kering, bagaimana mungkin kamu menjadikan tulisannya sebagai hadits? Beberapa orang mulai menahan tawa. Abu Nawas lalu melangkah ke tengah-tengah kerumunan. Baiklah, mari kita cek matanya, isi haditsnya. Ia membaca keras-keras. Barang siapa tidak makan setelah maghrib, amalan seharinya akan hangus seperti daun kering. Abu Nawas mengangkat alis. Mari kita gunakan logika sederhana. Ada orang miskin yang tidak punya makanan saat malam. Apakah amalan sedekah, salat, dan zikir mereka hangus hanya karena perutnya kosong? Orang-orang langsung menggeleng. Dan ada tabib, dokter, penjaga kota yang bekerja sampai malam, terlalu sibuk sampai lupa makan. Apakah amalnya hilang seperti dihembuskan angin? Kerumunan kembali menggeleng. Abu Nawas menatap Jalut. Agama ini tidak menghukum orang karena lapar. Justru Nabi mengajarkan kita menahan lapar dengan sabar, bukan menakut-nakuti orang yang tidak sempat makan. Jalut mulai berkeringat. Abu Nawas kemudian melakukan hal yang membuat seluruh masjid menahan tawa. Ia mengambil daun kering di halaman masjid dan mengangkatnya. Wahai Jalut, apakah engkau tahu perbedaan daun ini dan amalan manusia? Berbeda, jawab Jalut pelan. Daun ini kering. Amalan manusia tidak. Mereka ditulis oleh malaikat dengan ilmu Allah, bukan dengan perut kenyang atau perut kosong. Kerumunan mulai tertawa kecil. Abu Nawas lalu meremas daun itu, hancur berderai. Jika benar amalan sehari mudah hancur seperti ini, manusia tidak perlu beribadah. Cukup tunggu maghrib, lalu lupa makan, semuanya hilang. Semua tertawa, termasuk para ulama yang hadir. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia membentangkan gulungan kertas Jalut, meniupnya pelan, tinta yang belum kering pun sedikit menodai jarinya. Ini bukan hadits. Ini cerita buatan yang bahkan belum selesai mengering sebelum kamu sebarkan. Jalut menunduk, wajahnya merah padam. Abu Nawas menepuk bahunya. Ingatlah, berdusta atas nama Nabi bukan cuma salah, tapi berbahaya. Karena orang-orang akan mengira agama ini penuh aturan aneh yang tidak pernah diajarkan beliau. Kerumunan mengangguk, kali ini dengan perasaan hangat dan penuh hormat. Jalut menghela napas panjang. Aku, salah. Aku mohon maaf. Abu Nawas tersenyum. Tidak apa. Yang penting jangan ulangi. Lebih baik berkata, aku tidak tahu, daripada berbohong dan mengatasnamakan Nabi. Di luar masjid, matahari mulai turun perlahan. Orang-orang bubar sambil membicarakan pelajaran hari itu, bahwa kadang, yang paling sulit dari agama bukanlah menghafal hadits, tetapi memastikan hadits itu benar. Dan Abu Nawas kembali berjalan pulang dengan langkah ringan, sambil mencoba menghapus noda tinta yang menempel di jarinya karena kertas Jalut yang terlalu cepat dikarang namun terlalu lambat diakui sebagai kebohongan. Sore itu angin Baghdad bertiup pelan, membawa aroma kue madu dari arah pasar. Abu Nawas berjalan pulang melewati gang kecil ketika ia melihat sekelompok pemuda sedang berdebat sengit di depan perpustakaan kecil milik seorang penyalin kitab. Aku menemukan hadits baru, kata seorang pemuda bernama Haris sambil menggenggam lembaran kertas. Jangan bilang lagi-lagi hadits palsu, gumam temannya. Tidak. Ini benar-benar hebat, kata Haris. Isinya, barang siapa tidak mengusap pintu rumahnya 3 kali sebelum tidur, maka jin akan ikut tidur di sisinya. Beberapa pemuda langsung saling pandang, ada yang takut, ada yang geli. Abu Nawas menghela napas panjang. Rasanya hari itu adalah hari tersibuk dalam karirnya sebagai pemburu hadits palsu. Ia mendekat dan berkata, boleh aku lihat kertas itu? Haris memberikan dengan bangga. Ini tulisan kuno. Dari masa dahulu. Abu Nawas meraba kertas itu. Kertas ini dibuat di Baghdad, bukan dari masa dulu. Aku mengenali teksturnya. Ini buatan tukang kertas yang rumahnya dekat sungai Tigris. Haris tertegun. Bagaimana engkau tahu?
Karena hanya tukang itu yang membuat kertas tipis seperti ini, dan ia baru mulai berproduksi 5 tahun lalu. Kerumunan terkesiap. Abu Nawas menyentuh permukaan tinta. Dan ini tinta baru. Warnanya belum benar-benar menyatu dengan serat kertas. Haris mulai kehilangan percaya diri, tapi tetap bertanya, tapi, bagaimana dengan isinya? Bukankah bisa saja benar? Abu Nawas tersenyum tenang. Mari kita uji. Ia mendekati pintu perpustakaan kecil itu. Daunnya dari kayu jati tua, kokoh, tidak bergerak. Apakah pintu ini makhluk hidup? Tanya Abu Nawas. Tidak, jawab para pemuda. Apakah Rasulullah mengajarkan kita untuk memukul benda mati 3 kali sebelum tidur? Tidak juga. Abu Nawas mengangguk. Jika agama ini penuh ritual aneh yang tidak masuk akal, maka kita semua akan hidup sebagai budak ketakutan. Padahal Rasulullah datang untuk memudahkan, bukan menakut-nakuti. Ia mengetuk pintu itu pelan sekali. Lagi pula, kalau pintu rumah tidak diusap 3 kali dan jin tiba-tiba ingin tidur di sisimu, apa masalahnya? Jin tidak merebut selimut, tidak minta bantal tambahan, tidak pula memesan makanan. Pemuda-pemuda itu tertawa. Abu Nawas menambahkan, jika ada jin yang mau tidur tenang tanpa mengganggu manusia, itu lebih baik daripada manusia yang mengganggu manusia lain dengan hadits palsu. Haris menunduk malu. Aku hanya ingin tampak pintar. Abu Nawas menepuk bahunya. Orang pintar adalah yang memeriksa ilmu, bukan yang menambah-nambah tanpa dasar. Ia merobek perlahan kertas itu, lalu berkata lembut, kertas ini hilang, tapi tanggung jawabmu tetap ada, jangan sebarkan sesuatu tanpa memastikan benar. Sebab satu ucapanmu bisa membuat orang hidup dalam ketakutan yang tidak perlu. Para pemuda mengangguk setuju. Mata mereka tidak lagi memancarkan rasa ingin tampil hebat, tetapi rasa ingin memahami kebenaran. Seorang pemuda lain bertanya, jika begitu, bagaimana kami mengetahui mana yang benar dan mana yang palsu? Abu Nawas tersenyum, lalu mengangkat 3 jarinya. 3 hal. Pertama, cek sanadnya. Dari siapa, ke siapa, siapa yang mendengar. Kedua, cocokkan dengan akal sehat dan ajaran besar Islam. Ketiga, lihat apakah isinya membuat agama tampak bijak, atau justru tampak aneh. Ia menurunkan tangannya. Jika ragu, tinggalkan. Orang yang berhati-hati lebih dekat pada kebenaran, daripada orang yang banyak bicara. Matahari mulai tenggelam, langit berubah emas. Abu Nawas melangkah pergi, meninggalkan para pemuda yang masih terdiam memikirkan kata-katanya. Namun sebelum berbelok, ia sempat berkata tanpa menoleh. Jika kalian menemukan hadits yang membuat kalian takut membuka pintu, takut minum, takut tidur, takut hidup, pastikan dulu apakah itu dari Nabi, atau hanya dari orang yang belum selesai belajar. Lalu ia menghilang di balik tikungan, sementara sisa sinar matahari memantulkan bayangannya di dinding kota. Dan hari itu Baghdad menyadari satu hal. Bukan hanya kepintaran yang membuat Abu Nawas dihormati, tetapi keberaniannya menjaga agama dari kebodohan yang disulap menjadi kesalehan. Minum sambil berdiri dosanya lebih besar daripada mengambil nyawa unta tetangga. Di sebuah majelis ilmu di pinggir pasar Baghdad, para pedagang baru saja menutup lapak ketika kerumunan orang mulai memenuhi serambi masjid. Di tengah keramaian itu, seseorang berdiri sambil mengangkat suara. Wahai orang-orang Baghdad, barang siapa minum sambil berdiri, dosanya lebih besar daripada membunuh seekor unta tetangganya. Orang-orang tertegun. Kalimatnya terdengar seperti hadits, namun terasa janggal. Sebagian mulai gelisah, sebagian lagi langsung percaya. Di saat suasana mulai tegang, Abu Nawas, dengan jubah sederhana dan tasbih kayu yang sudah kusam, muncul dari arah belakang. Ia tidak mendekat dengan wajah marah. Justru ia tersenyum kecil, seolah melihat anak kecil yang baru saja mencoba menakut-nakuti kucing. Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata, wahai saudara, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Orang yang mengumumkan itu, Rafiq namanya, mengangguk sambil merasa bangga karena disoraki banyak orang. Tentu, Abu Nawas. Bukankah engkau juga ingin mengingatkan orang agar tidak berdosa? Abu Nawas menjawab santai, saya hanya ingin tahu, dari siapa engkau mendengar hadits itu? Rafiq menjawab cepat, dari gurunya guru saya. Nama gurunya guru kamu siapa? Tanya Abu Nawas. Ya, itu, pokoknya seorang yang alim, jawab Rafiq sambil mulai gelagapan. Abu Nawas mendekat 2 langkah, lalu meminjam sebuah kendi air dari pedagang kurma yang kebetulan lewat. Ia menaruh kendi itu di hadapan Rafiq. Baiklah, kata Abu Nawas sambil menatap kerumunan. Mari kita uji logika dan ilmu bersama-sama, supaya tidak ada kebingungan. Orang-orang segera mendekat. Mereka sudah tahu, jika Abu Nawas sudah mulai menguji sesuatu, pasti ada hal menarik yang akan terjadi. Abu Nawas bertanya, wahai Rafiq, apakah kamu pernah melihat seseorang berdiri dan minum? Tentu saja, jawab Rafiq. Apakah setelah itu kamu melihat dosanya lebih besar daripada membunuh unta tetangganya? Ya, tidak juga, gumam Rafiq. Abu Nawas mengangguk, lalu melanjutkan, jika hadits itu benar, maka konsekuensinya juga harus benar di dunia nyata. Sebab hadits itu bukan teka-teki atau puisi. Kerumunan mulai mengangguk. Logikanya masuk akal. Kemudian Abu Nawas mengambil kendi yang tadi dan berkata pelan, sekarang perhatikan. Saya minum sambil berdiri. Ia berdiri tegak dan meneguk air itu. Kerumunan menahan napas, sementara Rafiq tampak gelisah. Abu Nawas menurunkan kendi dan berkata, lihat, apakah unta tetangga saya tiba-tiba mati?
Orang-orang melihat ke kiri dan kanan. Tidak terjadi apa-apa. Apakah ada malaikat yang menulis dosa saya sebesar itu? Lanjut Abu Nawas. Seorang bapak tua bercanda, tidak ada, Abu Nawas. Malaikatnya saja tampaknya ikut minum bersama engkau. Sontak semua tertawa, kecuali Rafiq yang mulai pucat. Abu Nawas berkata, hadits yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal sehat, fakta alam, ataupun ilmu yang kita saksikan sehari-hari. Jika sebuah ucapan membuat agama terlihat aneh atau mustahil diterapkan, maka kita wajib curiga. Kerumunan mengangguk pelan. Penjelasan itu menenangkan sekaligus membuka pemahaman mereka. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap Rafiq dengan lembut. Sekarang, mari kita gunakan ilmu sanad sederhana. Anggaplah saya percaya gurunya guru kamu sangat alim. Tetapi, apakah kamu sendiri mendengar dari beliau langsung? Tidak, jawab Rafiq. Apakah guru kamu mendengar langsung dari beliau? Ya, sepertinya juga tidak. Abu Nawas mengangguk tegas. Maka sanadnya terputus. Kerumunan langsung paham. Bahkan yang tidak belajar ilmu hadits pun mengerti, kalau jalur periwayatan saja tidak jelas, bagaimana bisa dijadikan dalil. Abu Nawas lalu melanjutkan dengan gaya khasnya, sekarang mari kita cek matanya, isi haditsnya. Coba ulangi lagi bunyinya. Rafiq mengulang dengan suara kecil. Abu Nawas tersenyum lebar. Pejalan rantau saja tahu bahwa membunuh unta itu urusan besar yang bisa menyeret seseorang ke pengadilan. Bagaimana mungkin menyamakan perbuatan itu dengan sekadar minum sambil berdiri? Agama kita datang membawa keseimbangan, bukan ketidakmasukakalan. Kerumunan mulai berbisik-bisik, memuji ketepatan logika itu. Abu Nawas menambahkan, jika Rasulullah mengajarkan adab tertentu, misalnya lebih baik minum sambil duduk, itu soal kesehatan dan kehati-hatian. Bukan tentang dosa fantastis yang tidak masuk akal. Setiap kata-katanya membuat Rafiq semakin menunduk. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan jurus pamungkasnya, sebuah pertanyaan sederhana yang mematikan argumen bodong. Wahai Rafiq, jujurlah, apakah engkau menyampaikan hadits itu untuk memberi manfaat kepada orang, atau supaya orang menganggap engkau alim? Rafiq terdiam. Napasnya berat. Abu Nawas tidak ingin mempermalukannya, jadi ia mendekat dan menepuk bahunya. Tidak ada seorang pun lahir sebagai ulama. Kita semua belajar. Dan belajar itu dimulai dengan berani mengakui ketika kita tidak tahu. Rafiq menunduk, lalu berkata lirih, aku keliru, Abu Nawas. Kerumunan menghela napas lega. Ada yang menepuk punggung Rafiq, ada yang tersenyum. Suasana menjadi hangat kembali. Abu Nawas menutup dengan satu kalimat yang membuat seluruh Baghdad menceritakannya sepanjang hari itu. Jika sebuah hadits membuatmu takut sampai tidak berani minum sambil berdiri, tetapi tidak membuatmu takut untuk berbohong atas nama Nabi, maka masalahnya bukan pada hadits, melainkan pada hati. Kerumunan terdiam, lalu bertepuk tangan. Sementara Rafiq meminta maaf kepada semua orang, Abu Nawas berjalan pelan menuju rumahnya, sambil tetap membawa kendi pinjaman, karena ia tahu pedagang kurma itu pasti akan menagihnya nanti sore. Keesokan harinya, kisah itu sudah menyebar ke seluruh Baghdad. Namun seperti biasa, jika sesuatu menyebar terlalu cepat, akan selalu muncul versi baru yang lebih aneh dari aslinya. Di pasar rempah-rempah, seorang lelaki lain bernama Yusran berdiri di atas peti kayu, lalu berteriak lantang. Wahai manusia! Barang siapa tidur setelah subuh, rezekinya dipatuk 70 ekor burung. Kerumunan langsung ramai. Yang sedang ngantuk mendadak terjaga. Para pedagang yang sering mengantuk usai subuh mulai panik. Ada pula yang langsung menatap langit, takut tiba-tiba disambar burung merpati. Seorang pemuda berlari kecil menuju rumah Abu Nawas. Tuan Abu, ada yang lebih aneh dari kemarin. Abu Nawas yang sedang memperbaiki lampu minyak hanya menghela napas. Baghdad ini, kadang lebih ramai hadis palsu daripada pedagang kurma. Ia bergegas menuju pasar rempah-rempah. Sesampainya di sana, Yusran sudah dikerumuni orang, wajahnya bangga karena banyak yang mempercayai omongannya. Abu Nawas tidak langsung menegur. Ia justru mengambil satu karung bulu ayam dari pedagang ayam yang kebetulan lewat. Wahai Yusran, katanya lembut, bolehkah aku bertanya sesuatu? Silakan. Aku hanya menyampaikan sabda mulia, jawab Yusran angkuh. Abu Nawas memegang karung bulu ayam itu dengan dua tangan, lalu mengibaskannya ke udara sehingga ratusan bulu berterbangan. Kerumunan kaget. Bulu-bulu itu melayang ke sana kemari, menempel di janggut orang, tersangkut di rambut wanita, bahkan ada yang masuk ke mangkuk sup pedagang. Abu Nawas tersenyum. Begitulah hadis yang tidak jelas sumbernya. Kamu tiapkan satu kali, lalu bertebaran kemana-mana. Susah dikumpulkan kembali. Kerumunan mengangguk setuju. Analogi itu sederhana, tetapi menghantam tepat sasaran. Namun Yusran tidak menyerah. Tapi ini hadits. Aku mendengar dari guru yang sangat alim. Abu Nawas menatapnya. Siapa nama gurumu? Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim yang mana? Baghdad punya 47 Abdul Karim. Yusran terdiam sebentar. Yang berjubah biru. Abu Nawas bertanya lagi, badge atau buktinya? Tidak ada. Abu Nawas mendekat satu langkah. Lalu dari mana angka 70 burung? Mengapa bukan 2? Mengapa bukan 15? Mengapa bukan satu burung yang sangat lapar? Kerumunan tertawa. Yusran mulai gelisah. Itu, angka 70 kan umum digunakan. Abu Nawas mengangguk. Benar.
Justru karena itulah kita wajib hati-hati. Hadits palsu sering menggunakan angka besar agar terlihat meyakinkan. Kemudian Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari pedagang di dekatnya. Kita uji dengan ilmu sederhana. Kamu bilang rezeki akan dipatuk 70 burung jika tidur setelah subuh. Aku tanya, apakah pekerja yang jadwal kerjanya malam, dan baru tidur setelah subuh, rezekinya hilang? Kerumunan mendengus, tidak mungkin. Abu Nawas mengangkat kurma itu tinggi-tinggi. Agama tidak menghukum orang berdasarkan jam biologisnya. Allah menciptakan manusia dengan ragam pekerjaan. Ada penjaga malam, tabib yang berjaga sampai pagi, bahkan pengawal istana yang baru tidur saat matahari naik. Yusran menelan ludah. Abu Nawas mendekat lagi. Jika burung bisa mematuk rezeki manusia, Baghdad akan bangkrut sejak lama. Burung merpati saja jumlahnya ribuan. Kerumunan meledak tertawa. Namun Abu Nawas lalu menurunkan suaranya, berbicara lebih serius. Jika Rasulullah ingin mengajarkan kita agar tidak bermalas-malasan setelah subuh, beliau akan menyampaikan dengan bahasa adab dan kebiasaan baik. Bukan kisah menakut-nakuti yang tidak dapat diuji kebenarannya. Ia menatap Yusran dalam-dalam. Rezeki bukan dipatuk burung, tapi hilang ketika manusia malas berpikir dan malas mencari ilmu. Yusran menggigit bibir, matanya mulai berkaca-kaca. Aku, salah, Abu Nawas. Abu Nawas menepuk bahunya. Tidak apa. Yang salah itu bukan orang yang keliru. Yang salah adalah orang yang tahu dirinya keliru tapi tetap mengulanginya. Kerumunan mengangguk setuju. Abu Nawas lalu memungut satu bulu ayam yang jatuh di kakinya. Sekarang mari kita lakukan hal yang lebih sulit, kumpulkan bulu-bulu itu kembali. Orang-orang tertawa. Tentu saja tidak mungkin mengumpulkan semuanya satu persatu. Abu Nawas berkata perlahan, begitulah bahayanya menyebarkan hadis palsu. Setelah terbang, sulit dihentikan. Maka sebelum bicara, ukur dulu ilmu kamu. Sebelum mengutip, teliti dulu kebenarannya. Yusran mengangguk malu. Aku berjanji berhenti menyampaikan sesuatu yang tidak aku cek dulu. Abu Nawas tersenyum. Itu baru sikap seorang pencari ilmu. Tak lama kemudian angin pasar berembus lagi, membawa bulu-bulu ayam itu semakin jauh. Tapi kali ini bukan fitnah atau cerita palsu yang menyebar, melainkan pelajaran berharga, bahwa logika, ilmu, dan kebiasaan mengecek sumber adalah senjata paling ampuh untuk menjaga kemurnian agama. Dan seperti biasa, Baghdad kembali ramai, tapi kali ini dengan orang-orang yang mencoba menirukan cara Abu Nawas memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Pada siang hari berikutnya, suasana Masjid Jami, Baghdad kembali riuh. Sebuah kabar beredar cepat, ada seorang pendatang dari luar kota yang membawa hadits baru yang katanya lebih dahsyat dari yang pernah terdengar. Orang-orang sudah menebak, ini pasti akan berujung pada kedatangan Abu Nawas lagi. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tinggi kurus bernama Jalut berdiri sambil membawa gulungan kertas. Ia tampak sangat percaya diri. Wahai kaum muslimin, di tangan saya ada hadits yang luar biasa penting. Siapa yang tidak memakannya setelah maghrib, amalannya selama sehari akan hangus seperti daun kering. Orang-orang terkejut, bahkan beberapa langsung menatap langit, takut tiba-tiba amalan mereka berubah menjadi debu. Jalut mengibaskan gulungan kertas itu seakan-akan isinya adalah wahyu baru turun. Hadits ini saya dapat dari seorang ulama besar dari negeri jauh. Tepat saat itu Abu Nawas muncul dari balik pintu masjid, wajahnya tenang meski sudah bisa menebak kekacauan baru apa yang sedang terjadi. Ia menghampiri Jalut sambil menatap gulungan kertas itu. Boleh aku lihat? Tanyanya santai. Tentu saja. Ini bukti tertulis, ujar Jalut sombong. Abu Nawas membuka kertas itu, membaca sebentar, lalu mengernyit. Tinta ini belum benar-benar kering. Kerumunan langsung gaduh. Jalut tergagap, itulah keajaibannya. Ditulis oleh seorang syekh yang sangat cepat menulis. Abu Nawas menggeleng pelan. Tinta yang cepat kering itu ada, tapi tinta yang belum sempat mengering sebelum dikatakan, sudah sangat lama, itu, hanya terjadi jika penulisnya berdusta. Kerumunan mulai terdiam. Abu Nawas menggulung kertas itu, lalu bertanya tenang, dari siapa engkau dapat hadits ini? Dari seorang syekh bernama, Syekhul Jabal. Di mana beliau tinggal? Di gunung, jawab Jalut tergagap. Gunung yang mana? Pokoknya gunung. Apakah gunung itu punya nama? Jalut terdiam seperti ikan asin yang baru ditangkap matahari. Abu Nawas mendekat, suaranya lembut namun tajam, kalau gurumu tidak punya nama, tidak punya alamat, dan bahkan tinanya tidak kering, bagaimana mungkin kamu menjadikan tulisannya sebagai hadits? Beberapa orang mulai menahan tawa. Abu Nawas lalu melangkah ke tengah-tengah kerumunan. Baiklah, mari kita cek matanya, isi haditsnya. Ia membaca keras-keras. Barang siapa tidak makan setelah maghrib, amalan seharinya akan hangus seperti daun kering. Abu Nawas mengangkat alis. Mari kita gunakan logika sederhana. Ada orang miskin yang tidak punya makanan saat malam. Apakah amalan sedekah, salat, dan zikir mereka hangus hanya karena perutnya kosong? Orang-orang langsung menggeleng. Dan ada tabib, dokter, penjaga kota yang bekerja sampai malam, terlalu sibuk sampai lupa makan. Apakah amalnya hilang seperti dihembuskan angin? Kerumunan kembali menggeleng. Abu Nawas menatap Jalut. Agama ini tidak menghukum orang karena lapar. Justru Nabi mengajarkan kita menahan lapar dengan sabar, bukan menakut-nakuti orang yang tidak sempat makan. Jalut mulai berkeringat.
Abu Nawas kemudian melakukan hal yang membuat seluruh masjid menahan tawa. Ia mengambil daun kering di halaman masjid dan mengangkatnya. Wahai Jalut, apakah engkau tahu perbedaan daun ini dan amalan manusia? Bebeda, jawab Jalut pelan. Daun ini kering. Amalan manusia tidak. Mereka ditulis oleh malaikat dengan ilmu Allah, bukan dengan perut kenyang atau perut kosong. Kerumunan mulai tertawa kecil. Abu Nawas lalu meremas daun itu, hancur berderai. Jika benar amalan sehari mudah hancur seperti ini, manusia tidak perlu beribadah. Cukup tunggu maghrib, lalu lupa makan, semuanya hilang. Semua tertawa, termasuk para ulama yang hadir. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia membentangkan gulungan kertas Jalut, meniupnya pelan, tinta yang belum kering pun sedikit menodai jarinya. Ini bukan hadits. Ini cerita buatan yang bahkan belum selesai mengering sebelum kamu sebarkan. Jalut menunduk, wajahnya merah padam. Abu Nawas menepuk bahunya. Ingatlah, berdusta atas nama Nabi bukan cuma salah, tapi berbahaya. Karena orang-orang akan mengira agama ini penuh aturan aneh yang tidak pernah diajarkan beliau. Kerumunan mengangguk, kali ini dengan perasaan hangat dan penuh hormat. Jalut menghela napas panjang. Aku, salah. Aku mohon maaf. Abu Nawas tersenyum. Tidak apa. Yang penting jangan ulangi. Lebih baik berkata, aku tidak tahu, daripada berbohong dan mengatasnamakan Nabi. Di luar masjid, matahari mulai turun perlahan. Orang-orang bubar sambil membicarakan pelajaran hari itu, bahwa kadang, yang paling sulit dari agama bukanlah menghafal hadits, tetapi memastikan hadits itu benar. Dan Abu Nawas kembali berjalan pulang dengan langkah ringan, sambil mencoba menghapus noda tinta yang menempel di jarinya karena kertas Jalut yang terlalu cepat dikarang namun terlalu lambat diakui sebagai kebohongan. Sore itu angin Baghdad bertiup pelan, membawa aroma kue madu dari arah pasar. Abu Nawas berjalan pulang melewati gang kecil ketika ia melihat sekelompok pemuda sedang berdebat sengit di depan perpustakaan kecil milik seorang penyalin kitab. Aku menemukan hadits baru, kata seorang pemuda bernama Haris sambil menggenggam lembaran kertas. Jangan bilang lagi-lagi hadits palsu, gumam temannya. Tidak. Ini benar-benar hebat, kata Haris. Isinya, barang siapa tidak mengusap pintu rumahnya 3 kali sebelum tidur, maka jin akan ikut tidur di sisinya. Beberapa pemuda langsung saling pandang, ada yang takut, ada yang geli. Abu Nawas menghela napas panjang. Rasanya hari itu adalah hari tersibuk dalam karirnya sebagai pemburu hadits palsu. Ia mendekat dan berkata, boleh aku lihat kertas itu? Haris memberikan dengan bangga. Ini tulisan kuno. Dari masa dahulu. Abu Nawas meraba kertas itu. Kertas ini dibuat di Baghdad, bukan dari masa dulu. Aku mengenali teksturnya. Ini buatan tukang kertas yang rumahnya dekat sungai Tigris. Haris tertegun. Bagaimana engkau tahu? Karena hanya tukang itu yang membuat kertas tipis seperti ini, dan ia baru mulai berproduksi 5 tahun lalu. Kerumunan terkesiap. Abu Nawas menyentuh permukaan tinta. Dan ini tinta baru. Warnanya belum benar-benar menyatu dengan serat kertas. Haris mulai kehilangan percaya diri, tapi tetap bertanya, tapi, bagaimana dengan isinya? Bukankah bisa saja benar? Abu Nawas tersenyum tenang. Mari kita uji. Ia mendekati pintu perpustakaan kecil itu. Daunnya dari kayu jati tua, kokoh, tidak bergerak. Apakah pintu ini makhluk hidup? Tanya Abu Nawas. Tidak, jawab para pemuda. Apakah Rasulullah mengajarkan kita untuk memukul benda mati 3 kali sebelum tidur? Tidak juga. Abu Nawas mengangguk. Jika agama ini penuh ritual aneh yang tidak masuk akal, maka kita semua akan hidup sebagai budak ketakutan. Padahal Rasulullah datang untuk memudahkan, bukan menakut-nakuti. Ia mengetuk pintu itu pelan sekali. Lagi pula, kalau pintu rumah tidak diusap 3 kali dan jin tiba-tiba ingin tidur di sisimu, apa masalahnya? Jin tidak merebut selimut, tidak minta bantal tambahan, tidak pula memesan makanan. Pemuda-pemuda itu tertawa. Abu Nawas menambahkan, jika ada jin yang mau tidur tenang tanpa mengganggu manusia, itu lebih baik daripada manusia yang mengganggu manusia lain dengan hadits palsu. Haris menunduk malu. Aku hanya ingin tampak pintar. Abu Nawas menepuk bahunya. Orang pintar adalah yang memeriksa ilmu, bukan yang menambah-nambah tanpa dasar. Ia merobek perlahan kertas itu, lalu berkata lembut, kertas ini hilang, tapi tanggung jawabmu tetap ada, jangan sebarkan sesuatu tanpa memastikan benar. Sebab satu ucapanmu bisa membuat orang hidup dalam ketakutan yang tidak perlu. Para pemuda mengangguk setuju. Mata mereka tidak lagi memancarkan rasa ingin tampil hebat, tetapi rasa ingin memahami kebenaran. Seorang pemuda lain bertanya, jika begitu, bagaimana kami mengetahui mana yang benar dan mana yang palsu? Abu Nawas tersenyum, lalu mengangkat 3 jarinya. 3 hal. Pertama, cek sanadnya. Dari siapa, ke siapa, siapa yang mendengar. Kedua, cocokkan dengan akal sehat dan ajaran besar Islam. Ketiga, lihat apakah isinya membuat agama tampak bijak, atau justru tampak aneh. Ia menurunkan tangannya. Jika ragu, tinggalkan. Orang yang berhati-hati lebih dekat pada kebenaran daripada orang yang banyak bicara. Matahari mulai tenggelam, langit berubah emas. Abu Nawas melangkah pergi, meninggalkan para pemuda yang masih terdiam memikirkan kata-katanya. Namun sebelum berbelok, ia sempat berkata tanpa menoleh.
Jika kalian menemukan hadits yang membuat kalian takut membuka pintu, takut minum, takut tidur, takut hidup, pastikan dulu apakah itu dari Nabi, atau hanya dari orang yang belum selesai belajar. Lalu ia menghilang di balik tikungan, sementara sisa sinar matahari memantulkan bayangannya di dinding kota. Dan hari itu Baghdad menyadari satu hal. Bukan hanya kepintaran yang membuat Abu Nawas dihormati, tetapi keberaniannya menjaga agama dari kebodohan yang disulap menjadi kesalehan. Minum sambil berdiri dosanya lebih besar daripada mengambil nyawa unta tetangga. Di sebuah majelis ilmu di pinggir pasar Baghdad, para pedagang baru saja menutup lapak ketika kerumunan orang mulai memenuhi serambi masjid. Di tengah keramaian itu, seseorang berdiri sambil mengangkat suara. Wahai orang-orang Baghdad, barang siapa minum sambil berdiri, dosanya lebih besar daripada membunuh seekor unta tetangganya. Orang-orang tertegun. Kalimatnya terdengar seperti hadits, namun terasa janggal. Sebagian mulai gelisah, sebagian lagi langsung percaya. Di saat suasana mulai tegang, Abu Nawas, dengan jubah sederhana dan tasbih kayu yang sudah kusam, muncul dari arah belakang. Ia tidak mendekat dengan wajah marah. Justru ia tersenyum kecil, seolah melihat anak kecil yang baru saja mencoba menakut-nakuti kucing. Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata, "Wahai saudara, bolehkah aku menanyakan sesuatu?" Orang yang mengumumkan itu, Rafiq namanya, mengangguk sambil merasa bangga karena disoraki banyak orang. "Tentu, Abu Nawas. Bukankah engkau juga ingin mengingatkan orang agar tidak berdosa?" Abu Nawas menjawab santai, "Saya hanya ingin tahu, dari siapa engkau mendengar hadits itu?" Rafiq menjawab cepat, "Dari gurunya guru saya." "Nama gurunya guru kamu siapa?" tanya Abu Nawas. "Ya, itu, pokoknya seorang yang alim," jawab Rafiq sambil mulai gelagapan. Abu Nawas mendekat 2 langkah, lalu meminjam sebuah kendi air dari pedagang kurma yang kebetulan lewat. Ia menaruh kendi itu di hadapan Rafiq. "Baiklah," kata Abu Nawas sambil menatap kerumunan. "Mari kita uji logika dan ilmu bersama-sama, supaya tidak ada kebingungan." Orang-orang segera mendekat. Mereka sudah tahu, jika Abu Nawas sudah mulai menguji sesuatu, pasti ada hal menarik yang akan terjadi. Abu Nawas bertanya, "Wahai Rafiq, apakah kamu pernah melihat seseorang berdiri dan minum?" "Tentu saja," jawab Rafiq. "Apakah setelah itu kamu melihat dosanya lebih besar daripada membunuh unta tetangganya?" "Ya, tidak juga," gumam Rafiq. Abu Nawas mengangguk, lalu melanjutkan, "Jika hadits itu benar, maka konsekuensinya juga harus benar di dunia nyata. Sebab hadits itu bukan teka-teki atau puisi." Kerumunan mulai mengangguk. Logikanya masuk akal. Kemudian Abu Nawas mengambil kendi yang tadi dan berkata pelan, "Sekarang perhatikan. Saya minum sambil berdiri." Ia berdiri tegak dan meneguk air itu. Kerumunan menahan napas, sementara Rafiq tampak gelisah. Abu Nawas menurunkan kendi dan berkata, "Lihat, apakah unta tetangga saya tiba-tiba mati?" Orang-orang melihat ke kiri dan kanan. Tidak terjadi apa-apa. "Apakah ada malaikat yang menulis dosa saya sebesar itu?" lanjut Abu Nawas. Seorang bapak tua bercanda, "Tidak ada, Abu Nawas. Malaikatnya saja tampaknya ikut minum bersama engkau." Sontak semua tertawa, kecuali Rafiq yang mulai pucat. Abu Nawas berkata, "Hadits yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal sehat, fakta alam, ataupun ilmu yang kita saksikan sehari-hari. Jika sebuah ucapan membuat agama terlihat aneh atau mustahil diterapkan, maka kita wajib curiga." Kerumunan mengangguk pelan. Penjelasan itu menenangkan sekaligus membuka pemahaman mereka. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap Rafiq dengan lembut. "Sekarang, mari kita gunakan ilmu sanad sederhana. Anggaplah saya percaya gurunya guru kamu sangat alim. Tetapi, apakah kamu sendiri mendengar dari beliau langsung?" "Tidak, tidak," jawab Rafiq. "Apakah guru kamu mendengar langsung dari beliau?" "Ya, sepertinya juga tidak." Abu Nawas mengangguk tegas. Maka sanadnya terputus. Kerumunan langsung paham. Bahkan yang tidak belajar ilmu hadits pun mengerti, kalau jalur periwayatan saja tidak jelas, bagaimana bisa dijadikan dalil. Abu Nawas lalu melanjutkan dengan gaya khasnya, "Sekarang mari kita cek matanya, isi haditsnya. Coba ulangi lagi bunyinya." Rafiq mengulang dengan suara kecil. Abu Nawas tersenyum lebar. Pejalan rantau saja tahu bahwa membunuh unta itu urusan besar yang bisa menyeret seseorang ke pengadilan. Bagaimana mungkin menyamakan perbuatan itu dengan sekadar minum sambil berdiri? Agama kita datang membawa keseimbangan, bukan ketidakmasukakalan. Kerumunan mulai berbisik-bisik, memuji ketepatan logika itu. Abu Nawas menambahkan, jika Rasulullah mengajarkan adab tertentu, misalnya lebih baik minum sambil duduk, itu soal kesehatan dan kehati-hatian. Bukan tentang dosa fantastis yang tidak masuk akal. Setiap kata-katanya membuat Rafiq semakin menunduk. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan jurus pamungkasnya, sebuah pertanyaan sederhana yang mematikan argumen bodong. "Wahai Rafiq, jujurlah, apakah engkau menyampaikan hadits itu untuk memberi manfaat kepada orang, atau supaya orang menganggap engkau alim?" Rafiq terdiam. Napasnya berat. Abu Nawas tidak ingin mempermalukannya, jadi ia mendekat dan menepuk bahunya. "Tidak ada seorang pun lahir sebagai ulama. Kita semua belajar. Dan belajar itu dimulai dengan berani mengakui ketika kita tidak tahu." Rafiq menunduk, lalu berkata lirih, "Aku keliru, Abu Nawas." Kerumunan menghela napas lega. Ada yang menepuk punggung Rafiq, ada yang tersenyum.
Suasana menjadi hangat kembali. Abu Nawas menutup dengan satu kalimat yang membuat seluruh Baghdad menceritakannya sepanjang hari itu. Jika sebuah hadits membuatmu takut sampai tidak berani minum sambil berdiri, tetapi tidak membuatmu takut untuk berbohong atas nama Nabi, maka masalahnya bukan pada hadits, melainkan pada hati. Kerumunan terdiam, lalu bertepuk tangan. Sementara Rafiq meminta maaf kepada semua orang, Abu Nawas berjalan pelan menuju rumahnya, sambil tetap membawa kendi pinjaman, karena ia tahu pedagang kurma itu pasti akan menagihnya nanti sore. Keesokan harinya, kisah itu sudah menyebar ke seluruh Baghdad. Namun seperti biasa, jika sesuatu menyebar terlalu cepat, akan selalu muncul versi baru yang lebih aneh dari aslinya. Di pasar rempah-rempah, seorang lelaki lain bernama Yusran berdiri di atas peti kayu, lalu berteriak lantang. Wahai manusia! Barang siapa tidur setelah subuh, rezekinya dipatuk 70 ekor burung. Kerumunan langsung ramai. Yang sedang ngantuk mendadak terjaga. Para pedagang yang sering mengantuk usai subuh mulai panik. Ada pula yang langsung menatap langit, takut tiba-tiba disambar burung merpati. Seorang pemuda berlari kecil menuju rumah Abu Nawas. Tuan Abu, ada yang lebih aneh dari kemarin. Abu Nawas yang sedang memperbaiki lampu minyak hanya menghela napas. Baghdad ini, kadang lebih ramai hadis palsu daripada pedagang kurma. Ia bergegas menuju pasar rempah-rempah. Sesampainya di sana, Yusran sudah dikerumuni orang, wajahnya bangga karena banyak yang mempercayai omongannya. Abu Nawas tidak langsung menegur. Ia justru mengambil satu karung bulu ayam dari pedagang ayam yang kebetulan lewat. Wahai Yusran, katanya lembut, bolehkah aku bertanya sesuatu? Silakan. Aku hanya menyampaikan sabda mulia, jawab Yusran angkuh. Abu Nawas memegang karung bulu ayam itu dengan dua tangan, lalu mengibaskannya ke udara sehingga ratusan bulu berterbangan. Kerumunan kaget. Bulu-bulu itu melayang ke sana kemari, menempel di janggut orang, tersangkut di rambut wanita, bahkan ada yang masuk ke mangkuk sup pedagang. Abu Nawas tersenyum. Begitulah hadis yang tidak jelas sumbernya. Kamu tiapkan satu kali, lalu bertebaran kemana-mana. Susah dikumpulkan kembali. Kerumunan mengangguk setuju. Analogi itu sederhana, tetapi menghantam tepat sasaran. Namun Yusran tidak menyerah. Tapi ini hadits. Aku mendengar dari guru yang sangat alim. Abu Nawas menatapnya. Siapa nama gurumu? Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim yang mana? Baghdad punya 47 Abdul Karim. Yusran terdiam sebentar. Yang berjubah biru. Abu Nawas bertanya lagi, badge atau buktinya? Tidak ada. Abu Nawas mendekat satu langkah. Lalu dari mana angka 70 burung? Mengapa bukan 2? Mengapa bukan 15? Mengapa bukan satu burung yang sangat lapar? Kerumunan tertawa. Yusran mulai gelisah. Itu, angka 70 kan umum digunakan. Abu Nawas mengangguk. Benar. Justru karena itulah kita wajib hati-hati. Hadits palsu sering menggunakan angka besar agar terlihat meyakinkan. Kemudian Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari pedagang di dekatnya. Kita uji dengan ilmu sederhana. Kamu bilang rezeki akan dipatuk 70 burung jika tidur setelah subuh. Aku tanya, apakah pekerja yang jadwal kerjanya malam, dan baru tidur setelah subuh, rezekinya hilang? Kerumunan mendengus, tidak mungkin. Abu Nawas mengangkat kurma itu tinggi-tinggi. Agama tidak menghukum orang berdasarkan jam biologisnya. Allah menciptakan manusia dengan ragam pekerjaan. Ada penjaga malam, tabib yang berjaga sampai pagi, bahkan pengawal istana yang baru tidur saat matahari naik. Yusran menelan ludah. Abu Nawas mendekat lagi. Jika burung bisa mematuk rezeki manusia, Baghdad akan bangkrut sejak lama. Burung merpati saja jumlahnya ribuan. Kerumunan meledak tertawa. Namun Abu Nawas lalu menurunkan suaranya, berbicara lebih serius. Jika Rasulullah ingin mengajarkan kita agar tidak bermalas-malasan setelah subuh, beliau akan menyampaikan dengan bahasa adab dan kebiasaan baik. Bukan kisah menakut-nakuti yang tidak dapat diuji kebenarannya. Ia menatap Yusran dalam-dalam. Rezeki bukan dipatuk burung, tapi hilang ketika manusia malas berpikir dan malas mencari ilmu. Yusran menggigit bibir, matanya mulai berkaca-kaca. Aku, salah, Abu Nawas. Abu Nawas menepuk bahunya. Tidak apa. Yang salah itu bukan orang yang keliru. Yang salah adalah orang yang tahu dirinya keliru tapi tetap mengulanginya. Kerumunan mengangguk setuju. Abu Nawas lalu memungut satu bulu ayam yang jatuh di kakinya. Sekarang mari kita lakukan hal yang lebih sulit, kumpulkan bulu-bulu itu kembali. Orang-orang tertawa. Tentu saja tidak mungkin mengumpulkan semuanya satu persatu. Abu Nawas berkata perlahan, begitulah bahayanya menyebarkan hadis palsu. Setelah terbang, sulit dihentikan. Maka sebelum bicara, ukur dulu ilmu kamu. Sebelum mengutip, teliti dulu kebenarannya. Yusran mengangguk malu. Aku berjanji berhenti menyampaikan sesuatu yang tidak aku cek dulu. Abu Nawas tersenyum. Itu baru sikap seorang pencari ilmu. Tak lama kemudian angin pasar berembus lagi, membawa bulu-bulu ayam itu semakin jauh. Tapi kali ini bukan fitnah atau cerita palsu yang menyebar, melainkan pelajaran berharga, bahwa logika, ilmu, dan kebiasaan mengecek sumber adalah senjata paling ampuh untuk menjaga kemurnian agama. Dan seperti biasa, Baghdad kembali ramai, tapi kali ini dengan orang-orang yang mencoba menirukan cara Abu Nawas memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
Pada siang hari berikutnya, suasana Masjid Jami, Baghdad kembali riuh. Sebuah kabar beredar cepat, ada seorang pendatang dari luar kota yang membawa hadits baru yang katanya lebih dahsyat dari yang pernah terdengar. Orang-orang sudah menebak, ini pasti akan berujung pada kedatangan Abu Nawas lagi. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tinggi kurus bernama Jalut berdiri sambil membawa gulungan kertas. Ia tampak sangat percaya diri. Wahai kaum muslimin, di tangan saya ada hadits yang luar biasa penting. Siapa yang tidak memakannya setelah maghrib, amalannya selama sehari akan hangus seperti daun kering. Orang-orang terkejut, bahkan beberapa langsung menatap langit, takut tiba-tiba amalan mereka berubah menjadi debu. Jalut mengibaskan gulungan kertas itu seakan-akan isinya adalah wahyu baru turun. Hadits ini saya dapat dari seorang ulama besar dari negeri jauh. Tepat saat itu Abu Nawas muncul dari balik pintu masjid, wajahnya tenang meski sudah bisa menebak kekacauan baru apa yang sedang terjadi. Ia menghampiri Jalut sambil menatap gulungan kertas itu. Boleh aku lihat? Tanyanya santai. Tentu saja. Ini bukti tertulis, ujar Jalut sombong. Abu Nawas membuka kertas itu, membaca sebentar, lalu mengernyit. Tinta ini belum benar-benar kering. Kerumunan langsung gaduh. Jalut tergagap, itulah keajaibannya. Ditulis oleh seorang syekh yang sangat cepat menulis. Abu Nawas menggeleng pelan. Tinta yang cepat kering itu ada, tapi tinta yang belum sempat mengering sebelum dikatakan, sudah sangat lama, itu hanya terjadi jika penulisnya berdusta. Kerumunan mulai terdiam. Abu Nawas menggulung kertas itu, lalu bertanya tenang, dari siapa engkau dapat hadits ini? Dari seorang syekh bernama, Syaikhul Jabal. Di mana beliau tinggal? Di gunung, jawab Jalut tergagap. Gunung yang mana? Pokoknya gunung. Apakah gunung itu punya nama? Jalut terdiam seperti ikan asin yang baru ditangkap matahari. Abu Nawas mendekat, suaranya lembut namun tajam, kalau gurumu tidak punya nama, tidak punya alamat, dan bahkan tinanya tidak kering, bagaimana mungkin kamu menjadikan tulisannya sebagai hadits? Beberapa orang mulai menahan tawa. Abu Nawas lalu melangkah ke tengah-tengah kerumunan. Baiklah, mari kita cek matanya, isi haditsnya. Ia membaca keras-keras. Barang siapa tidak makan setelah maghrib, amalan seharinya akan hangus seperti daun kering. Abu Nawas mengangkat alis. Mari kita gunakan logika sederhana. Ada orang miskin yang tidak punya makanan saat malam. Apakah amalan sedekah, salat, dan zikir mereka hangus hanya karena perutnya kosong? Orang-orang langsung menggeleng. Dan ada tabib, dokter, penjaga kota yang bekerja sampai malam, terlalu sibuk sampai lupa makan. Apakah amalnya hilang seperti dihembuskan angin? Kerumunan kembali menggeleng. Abu Nawas menatap Jalut. Agama ini tidak menghukum orang karena lapar. Justru Nabi mengajarkan kita menahan lapar dengan sabar, bukan menakut-nakuti orang yang tidak sempat makan. Jalut mulai berkeringat. Abu Nawas kemudian melakukan hal yang membuat seluruh masjid menahan tawa. Ia mengambil daun kering di halaman masjid dan mengangkatnya. Wahai Jalut, apakah engkau tahu perbedaan daun ini dan amalan manusia? Berbeda, jawab Jalut pelan. Daun ini kering. Amalan manusia tidak. Mereka ditulis oleh malaikat dengan ilmu Allah, bukan dengan perut kenyang atau perut kosong. Kerumunan mulai tertawa kecil. Abu Nawas lalu meremas daun itu, hancur berderai. Jika benar amalan sehari mudah hancur seperti ini, manusia tidak perlu beribadah. Cukup tunggu maghrib, lalu lupa makan, semuanya hilang. Semua tertawa, termasuk para ulama yang hadir. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia membentangkan gulungan kertas Jalut, meniupnya pelan, tinta yang belum kering pun sedikit menodai jarinya. Ini bukan hadits. Ini cerita buatan yang bahkan belum selesai mengering sebelum kamu sebarkan. Jalut menunduk, wajahnya merah padam. Abu Nawas menepuk bahunya. Ingatlah, berdusta atas nama Nabi bukan cuma salah, tapi berbahaya. Karena orang-orang akan mengira agama ini penuh aturan aneh yang tidak pernah diajarkan beliau. Kerumunan mengangguk, kali ini dengan perasaan hangat dan penuh hormat. Jalut menghela napas panjang. Aku, salah. Aku mohon maaf. Abu Nawas tersenyum. Tidak apa. Yang penting jangan ulangi. Lebih baik berkata, aku tidak tahu, daripada berbohong dan mengatasnamakan Nabi. Di luar masjid, matahari mulai turun perlahan. Orang-orang bubar sambil membicarakan pelajaran hari itu, bahwa kadang, yang paling sulit dari agama bukanlah menghafal hadits, tetapi memastikan hadits itu benar. Dan Abu Nawas kembali berjalan pulang dengan langkah ringan, sambil mencoba menghapus noda tinta yang menempel di jarinya karena kertas Jalut yang terlalu cepat dikarang namun terlalu lambat diakui sebagai kebohongan. Sore itu angin Baghdad bertiup pelan, membawa aroma kue madu dari arah pasar. Abu Nawas berjalan pulang melewati gang kecil ketika ia melihat sekelompok pemuda sedang berdebat sengit di depan perpustakaan kecil milik seorang penyalin kitab. Aku menemukan hadits baru, kata seorang pemuda bernama Haris sambil menggenggam lembaran kertas. Jangan bilang lagi-lagi hadits palsu, gumam temannya. Tidak. Ini benar-benar hebat, kata Haris. Isinya, barang siapa tidak mengusap pintu rumahnya 3 kali sebelum tidur, maka jin akan ikut tidur di sisinya. Beberapa pemuda langsung saling pandang, ada yang takut, ada yang geli. Abu Nawas menghela napas panjang. Rasanya hari itu adalah hari tersibuk dalam karirnya sebagai pemburu hadits palsu.
Ia mendekat dan berkata, boleh aku lihat kertas itu? Haris memberikan dengan bangga. Ini tulisan kuno. Dari masa dahulu. Abu Nawas meraba kertas itu. Kertas ini dibuat di Baghdad, bukan dari masa dulu. Aku mengenali teksturnya. Ini buatan tukang kertas yang rumahnya dekat sungai Tigris. Haris tertegun. Bagaimana engkau tahu? Karena hanya tukang itu yang membuat kertas tipis seperti ini, dan ia baru mulai berproduksi 5 tahun lalu. Kerumunan terkesiap. Abu Nawas menyentuh permukaan tinta. Dan ini tinta baru. Warnanya belum benar-benar menyatu dengan serat kertas. Haris mulai kehilangan percaya diri, tapi tetap bertanya, tapi, bagaimana dengan isinya? Bukankah bisa saja benar? Abu Nawas tersenyum tenang. Mari kita uji. Ia mendekati pintu perpustakaan kecil itu. Daunnya dari kayu jati tua, kokoh, tidak bergerak. Apakah pintu ini makhluk hidup? Tanya Abu Nawas. Tidak, jawab para pemuda. Apakah Rasulullah mengajarkan kita untuk memukul benda mati 3 kali sebelum tidur? Tidak juga. Abu Nawas mengangguk. Jika agama ini penuh ritual aneh yang tidak masuk akal, maka kita semua akan hidup sebagai budak ketakutan. Padahal Rasulullah datang untuk memudahkan, bukan menakut-nakuti. Ia mengetuk pintu itu pelan sekali. Lagi pula, kalau pintu rumah tidak diusap 3 kali dan jin tiba-tiba ingin tidur di sisimu, apa masalahnya? Jin tidak merebut selimut, tidak minta bantal tambahan, tidak pula memesan makanan. Pemuda-pemuda itu tertawa. Abu Nawas menambahkan, jika ada jin yang mau tidur tenang tanpa mengganggu manusia, itu lebih baik daripada manusia yang mengganggu manusia lain dengan hadits palsu. Haris menunduk malu. Aku hanya ingin tampak pintar. Abu Nawas menepuk bahunya. Orang pintar adalah yang memeriksa ilmu, bukan yang menambah-nambah tanpa dasar. Ia merobek perlahan kertas itu, lalu berkata lembut, kertas ini hilang, tapi tanggung jawabmu tetap ada, jangan sebarkan sesuatu tanpa memastikan benar. Sebab satu ucapanmu bisa membuat orang hidup dalam ketakutan yang tidak perlu. Para pemuda mengangguk setuju. Mata mereka tidak lagi memancarkan rasa ingin tampil hebat, tetapi rasa ingin memahami kebenaran. Seorang pemuda lain bertanya, jika begitu, bagaimana kami mengetahui mana yang benar dan mana yang palsu? Abu Nawas tersenyum, lalu mengangkat 3 jarinya. 3 hal. Pertama, cek sanadnya. Dari siapa, ke siapa, siapa yang mendengar. Kedua, cocokkan dengan akal sehat dan ajaran besar Islam. Ketiga, lihat apakah isinya membuat agama tampak bijak, atau justru tampak aneh. Ia menurunkan tangannya. Jika ragu, tinggalkan. Orang yang berhati-hati lebih dekat pada kebenaran daripada orang yang banyak bicara. Matahari mulai tenggelam, langit berubah emas. Abu Nawas melangkah pergi, meninggalkan para pemuda yang masih terdiam memikirkan kata-katanya. Namun sebelum berbelok, ia sempat berkata tanpa menoleh. Jika kalian menemukan hadits yang membuat kalian takut membuka pintu, takut minum, takut tidur, takut hidup, pastikan dulu apakah itu dari Nabi, atau hanya dari orang yang belum selesai belajar. Lalu ia menghilang di balik tikungan, sementara sisa sinar matahari memantulkan bayangannya di dinding kota. Dan hari itu Baghdad menyadari satu hal. Bukan hanya kepintaran yang membuat Abu Nawas dihormati, tetapi keberaniannya menjaga agama dari kebodohan yang disulap menjadi kesalehan.